Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ittaqullahu haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, kemat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di channel YouTube saya ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan umat manusia dari jurang kejahilian menuju ketaatan dan pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala. Para sedulur, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'anul Karim sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasir. Yang artinya sebagai berikut, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu kelak mereka akan tinggal di keraknya neraka. Mereka akan tinggal di dasarnya neraka. Walang tajidalahu nasir, dan mereka di dalam kerak neraka tersebut tidak akan mendapatkan penolong, seorang pun penolong yang dapat menolong mereka. Teman-teman, kalau kita lihat daripada ayat ini sesuatu hal yang betul-betul sangat mengerikan sekali ya teman-teman. Sesuatu hal yang betul-betul kalau menurut saya menunjukkan betapa murka Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang ataupun kaum yang disebut kaum munafik ini sangatlah luar biasa. Karena memang sejatinya kalau kita lihat kan memang yang memang asal usul pembuat kekisruan, kejahatan segala macam yang membisiki adalah Azazil ataupun iblis dan anak keturunannya serta pengikutnya yang disebut syaitan gitu kan. Tapi ternyata gitu kan, dasarnya neraka, keraknya neraka ini penghuninya bukanlah iblis atau Azazil ataupun syaitan pengikutnya ataupun orang-orang musyrik, orang-orang kufar gitu kan, tapi ternyata adalah orang-orang yang munafik ya. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang memang secara lahiriahnya adalah orang-orang Islam, secara lahiriahnya mereka adalah orang-orang muslim. Dan mereka juga melakukan ibadah seperti orang-orang Islam. Mereka juga mengetahui kitabullah, mereka juga tahu tentang hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW. Tapi apa teman-teman, ternyata kalau kemudian orang-orang munafik ini kalau kemudian dilihat daripada dasar hatinya yang paling dalam, mereka adalah orang-orang yang sejatinya tidak suka terhadap agama Islam dan sejatinya mereka adalah orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang munafik ini, bahkan kita sendiri pun kalau kemudian tidak tahu tentang definisi orang munafik gitu kan, karena jangan-jangan kemudian kita ini masuk dalam golongan orang munafik. Artinya kita butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar terlindung daripada orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik itu memang mempengaruhi sebagian besar orang Islam. Dia memang kemudian hidup bersama orang Islam, mereka juga tampilannya, fisiknya juga orang Islam. Mereka bahkan diberitakan di hadis-hadis Nabi Muhammad yang paling dikhawatirkan mereka ini pandai berbicara gitu kan. Sedangkan mereka juga menguasai Al-Qur'anul Karim, mereka juga tahu hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW gitu kan. Karena memang Nabi Muhammad SAW jauh-jauh hari dahulu kala sudah menyatakan kekhawatiran beliau terhadap peninggal beliau terhadap umat-umatnya. Dalam sebuah hadisnya Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akhwafa ma'akhofu alaikum ba'di hulu munafikina ali alamulasan. Yang artinya sebagai berikut, sesungguhnya yang sangat aku khawatirkan terhadap kalian sepeninggalku nanti adalah munculnya orang-orang munafik yang mereka pandai berbicara alamulasan. Nah ini betapa kemudian Nabi Muhammad SAW ini mengatakan ini betapa sulitnya berhadapan dengan orang-orang munafik. Karena memang orang-orang munafik sendiri sudah ada ketika di zamannya Nabi Muhammad SAW. Mereka tinggal hidup beribadah bersama Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW tidak memerangi mereka gitu kan. Karena mereka secara lahiriahnya adalah orang-orang muslim.
Mereka muncul ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ya dari Mekah, kemudian tinggal di kota Yastrib atau Medina. Kalau yang di kota Mekah itu bukan orang munafik, mereka adalah orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang di kota Medina ini muncullah gimbong-gimbong orang munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul gitu kan, yang mereka juga tinggal dan hidup bersama orang muslim yang ada di Madinah. Tapi ciri khasnya kemudian kita nggak tahu, orang munafik itu seperti kita gitu kan. Mereka juga beriman, mereka juga beribadah, mereka juga memahami kitabullah, mereka juga mengetahui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan diberitakan di sini yang sangat dikhawatirkan adalah munculnya orang-orang munafik yang kemudian pandai berbicara, artinya nanti akan mempengaruhi orang banyak yang tanpa sadar kemudian orang-orang tersebut akan masuk dalam golongan, ikut dalam frekuensinya orang-orang munafik. Dan nauzubillah min zalik, orang-orang munafik adalah salah satu kaum yang betul-betul murkanya Allah Subhanahu wa taala besar terhadap mereka. Apa sih ciri-cirinya kemudian orang-orang munafik ini? Dan kalau kemudian masalah ketidaksukaannya kepada Islam ataupun mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hati yang paling dalamnya ya kita nggak ngerti karena memang adanya di dasar hati mereka. Tapi ciri khasnya adalah selalu menebar fitnah dan menimbulkan perselisihan gitu kan. Kalau kita lihat sejarah, mereka selalu menebar fitnah, menimbulkan perselisihan, permusuhan antara sesama muslim. Lihatlah ketika kemudian terjadi fitnah terhadap ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah SAW, yang memang difitnah gitu kan, melakukan suatu perbuatan yang tidak senonoh dengan sahabat gitu kan. Yang mana kemudian ini sebetulnya menyebar berita ini, cerita yang menyebarkan siapa? Orang-orang munafik gitu kan, agar kemudian menimbulkan perpecahan gitu kan, menimbulkan friksi antara Nabi Muhammad SAW dengan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Begitu punya untuk kemudian mempengaruhi ya orang-orang muslim yang ada di Madinah agar kemudian melihat untuk tidak suka kepada istri baginda Rasulullah SAW. Tapi alhamdulillah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di Al-Qur'anul Karim yang kemudian menjelaskan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha tidak melakukan perbuatan yang sesuai yang kemudian beredar, yang disebarkan oleh orang-orang munafik, dan bersih daripada tuduhan itu. Yang ini kemudian menenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian ini kan memang berlanjut ya orang-orang munafik, sampai kemudian ada tokoh munafik dari orang Yahudi, dari kota Yaman, dari kota Sana'a di Yaman, yang masuk Islam yang namanya Abdullah bin Sabah, Ibnu Sabah, yang dia berhasil menghasut di zamannya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, menghasut orang-orang di sekitaran kota Kufah ya di Irak, bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini melakukan, kalau sekarang kayak KKN gitu kan, karena mengangkat posisi-posisi penting untuk kerabatnya, seperti pengangkatan gubernur Syam yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, yang istrinya adalah kemudian saudara sepupu Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan semua kemudian termakan oleh berita tersebut yang disebarkan oleh orang-orang munafik yang memang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah gitu kan, yang kemudian sampai luar biasa waktu itu mereka kemudian melakukan demonstrasi mengepung kediaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang berakhir dengan pembunuhan ya, berakhir dengan meninggal dunianya ya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan istrinya. Itu. Ini ngeri sekali ini luar biasa sekali ini kan. Bayangkan itu seorang khalifah gitu kan, seorang sahabat dekat Nabi Muhammad SAW pun digilas gitu kan. Akibat ulah siapa? Orang-orang munafik yang mereka menggunakan lisan mereka gitu kan. Menggunakan lisan mereka untuk mempengaruhi gitu kan. Itu waktu itu para sahabat masih hidup gitu kan. Ali bin Abi Thalib masih hidup gitu kan. Muawiyah bin Abu Sufyan pun ada gitu kan, banyak para sahabat. Dan itu pun berlanjut terus sampai kemudian ketika ibunda Aisyah radhiyallahu anha masih di Mekah waktu itu, mendengar hal tersebut, beliau beserta rombongannya, beserta pengikutnya pulang ke Madinah untuk kemudian menuntut pada waktu itu khalifah yang akan diangkat pada waktu itu adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka ini kan satu family gitu kan. Apa yang terjadi teman-teman? Lagi-lagi orang munafik ini kemudian bermain di situ. Mereka menghasut antara pengikutnya Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan pengikutnya ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang kemudian terjadilah peristiwa yang namanya perang Jamal, dan itu terjadi ketika menjelang maghrib, dan waktu itu hampir
terbunuh ya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Terjadilah pertempuran yang namanya perang Jamal antara internal orang Islam gitu kan. Ini masih famili nih Aisyah nih, anaknya Abu Bakar, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan ini kan dengan sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ngeri sekali ini kan. Orang-orang pilihan pun para sahabat dekat Nabi Muhammad SAW pun dibrengin gitu kan. Nah, berlanjut terus sampai kemudian ketika Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan kemudian hendak menuntut hukuman kisos pada pelaku yang membunuh familinya yaitu istrinya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sampai kemudian dihasut lagi timbullah kemudian perang Siffin. Perang Siffin ini antara pengikutnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan pengikutnya Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu, gubernur Syam. Luar biasa sekali ini kan. Walaupun kemudian mereka menyadari itu suatu kesalahan dan mereka kemudian berdamai. Sampai kemudian juga muncul kelompok sempalan yang namanya Khawarij. Khawarij, musyrik sama yang lainnya itu berbeda ya teman-teman. Yang paling berbahaya ya di sini adalah orang-orang munafik. Dan saat ini kalau kita lihat di media sosial gitu, kerukunan internal orang Islam itu sangat luar biasa. Terganggu, saya lihat kemarin debat-debat, acara debat yang ngeributin masalah nasab lah segala macam, yang ngajak debat gitu kan. Yang kemudian yang satu kemudian menjelek-jelekkan yang lain dengan alasan kemudian untuk menyadarkan umat, yang sini juga kemudian tetap bertahan gitu kan. Sebenarnya jalan tengahnya juga mudah ya teman-teman. Jalan tengahnya mudah. Kalau kemarin kayak ada masalah debat segala macam ya sudah gitu kan. Tes DNA selesai gitu kan. Tapi kita nggak ngerti, ini gambarkan kemudian ada mungkin invisible hand yang kita nggak ngerti, karena orang-orang munafik ini yang mana kita nggak ngerti gitu kan. Semuanya nggak ada yang tahu, yang karena memang itu tersembunyi dalam dasar hati mereka yang paling dalam. Yang jelas ciri-ciri mereka adalah menimbulkan intrik gitu kan, mengadu domba dalam internal umat Islam. Dan mungkin teman-teman kita nggak ngelihat, tapi kita bisa merasakan gitu kan. Kita bisa merasakan antar kelompok-kelompok golongan di dalam internal umat Islam gitu kan. Ini kan memang ya susah ya, memang kita ini memang walaupun nggak boleh bikin kelompok-kelompok tertentu dalam internal umat Islam, memang takdirnya memang kita akan menjadi beberapa golongan gitu kan di akhir zaman. Dan salah satunya kemudian disinilah kemudian orang munafik itu akan pintar sekali mengipasi yang sini, mengipasi yang sono gitu kan. Kita nggak tahu kemudian ada yang kelompok yang dikatakan radikal segala macam, yang sebelah sini kemudian menyerang kelompok yang satu, sini mengorang kelompok yang satu. Kita nggak tahu siapakah mereka karena memang banyak golongan di internal umat Islam. Tapi yang jelas teman-teman, warisan daripada Nabi Muhammad SAW salah satunya yang sampai saat ini adalah Kitabullah atau Al-Quranul Karim, dan kemudian di hadisnya Nabi Muhammad SAW. Artinya kita nggak perlu terpengaruh oleh golongan yang mana, kelompok yang mana. Yang jelas kita mempelajari kemudian Al-Quranul Karim dan hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW. Yang di luar itu kita nggak usah kita abaikan saja. Yang ada aja udah kita repot gitu kan. Karena memang sehingga kita nggak terpengaruh kemudian ikut kelompok mana, golongan yang mana gitu kan. Karena memang pada dasarnya Islam adalah satu kan. Nggak ada kemudian golongan-golongan, kelompok-kelompok yang kemudian seperti saat ini, karena memang ketika banyak golongan, banyak kelompok, itu kemudian orang-orang munafik akan dengan mudah kemudian untuk mengadu domba, membenturkan yang satu dengan yang lainnya dengan alasan sebetulnya kan memang perbedaan ya biasa aja gitu kan. Yang jelas kita bisa merasakan saat ini lagi hubungan antar internal umat Islam di negeri kita ini, kalau kita lihat medsos ya lagi nggak baik-baik aja, lagi nggak sehat gitu kan. Ya akhir kata memang kita butuh kemudian perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kemudian agar kemudian tidak terpengaruh atau bahkan kita tanpa sadar menjadi orang yang munafik. Itu aja teman-teman obrolan kita di siang hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.